अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Sesuai dengan adab penuntut ilmu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai video kita kali ini. Kami di sini akan memulai doa secara agama Islam. Saya akan memimpin doa, yaitu pertama doa pembuka, doa Al-Fatihah, dilanjutkan doa sebelum belajar. Yang pertama doa Al-Fatihah. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk doa yang kedua yaitu doa sebelum belajar. Saya pimpin secara agama Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kita kali ini. Aku Nazwa Gani Ramadhani, NPM CA231110216. Aku Hasan Aulia dengan NPM CA23111011. Aku Kamalia Nurfantisari dengan NPM CA2311101094. Nah, kali ini kita akan membahas tentang adab penuntut ilmu, adab terhadap dosen, dan adab terhadap orang tua. Ilmu adalah harta yang paling berharga dan kita harus menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, untuk selanjutnya yuk kita simak video kita kali ini. Bagaimana yang kita tahu bahwa mahasiswa S1 lebih unggul dibanding mahasiswa diploma maupun siswa-siswi SMA ataupun SMK. Karena mahasiswa S1 memiliki keilmuan yang lebih tinggi dan jauh lebih baik dibanding mereka. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus kita lakuin supaya analisis dan evaluasi kita berkualitas dibanding mereka? Pertama, kita harus membaca informasi tersebut terlebih dahulu secara keseluruhan sebelum kita melakukan analisis dan evaluasi. Setelah membaca, kita wajib memahami isi dari informasi tersebut, dan jika kita kurang mengerti, kita bisa mencari tahu lewat internet ataupun media lainnya. Setelah kita memahami, pastikan kita mendapatkan satu esensi dari informasi tersebut. Setelah itu, kita bisa berdiskusi dengan yang lain untuk mendapatkan berbagai pendapat yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda juga. Setelah mendapatkan hasil diskusi, kita akan menyampaikan kepada para audiens secara terstruktur dan jelas, dan pastikan bahasa yang kita sampaikan adalah bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh para audiens. Dan pastikan juga sumber-sumber yang kita dapatkan adalah sumber-sumber dengan data yang akurat, data yang jelas, data terbaru, supaya kita tidak termakan oleh berita bohong. Berdasarkan para ilmu pendidikan, saya sebagai mahasiswa institusi kami berada di posisi analisis. Karena jika saya belum mengerti apa yang dosen jelaskan, saya lebih memilih untuk menganalisis dan mempelajari secara mandiri. Contoh, jika saya belum mengerti tugas akuntansi, maka saya memilih untuk menganalisis satu-satu transaksinya dan menggolongkan studi kasus ini masuk ke perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Mahasiswa sarjana S1 harus memiliki kemampuan dan keilmuan yang lebih tinggi dari mahasiswa diploma, pelajar SMA maupun pelajar SMK. Kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa sarjana S1. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana cara agar meningkatkan kualitas keilmuan yang baik, meliputi membaca, memahami, kemudian mendiskusikan, terakhir menyampaikan. Yang pertama, saya mulai dengan membaca. Ketika kita membaca, kita harus membaca dengan secara seksama dan mencermati apa isi dari bacaan tersebut. Untuk melakukan analisis, kita harus membaca dari awal hingga akhir. Yang kedua, memahami. Setelah membaca, kita harus memahami apa isi dari bacaan tersebut. Kemudian kita menganalisis apa bacaan tersebut. Yang ketiga, kita mendiskusikan. Untuk mencapai tahapan evaluasi, kita harus mendiskusikan berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Jika kita sudah mendapatkan sudut pandang yang berbeda, maka kita akan menemukan wawasan baru. Untuk itu, kita harus mendiskusikan bersama teman maupun kerabat lainnya. Yang terakhir, ada menyampaikan. Untuk menyampaikan suatu materi, kita harus berdasarkan dengan materi yang valid atau sumber yang valid.
seperti jurnal, dan media lainnya. Berdasarkan paradigma pendidikan, saya sebagai mahasiswi Institut Siami berada di posisi evaluasi. Dalam proses evaluasi ini, saya mengandalkan media seperti jurnal ataupun pendapat dari para ahli yang valid. Bisa juga melalui dosen ataupun pendapat dari teman-teman. Evaluasi ini berfungsi sebagai untuk menilai kemampuan saya dalam memahami materi dosen, kemudian mengukur bagaimana cara saya memahami materi tersebut. Evaluasi ini sangat bermanfaat bagi saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya maupun kualitas diri saya. Seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa sarjana S1 lebih unggul dibandingkan dengan mahasiswa diploma ataupun siswa SMA. Karena mahasiswa S1 memiliki pemahaman yang lebih mendalam di bidang studinya karena durasi studinya lebih panjang dan serta lebih lengkap dibandingkan dengan mahasiswa diploma ataupun siswa SMA. Berdasarkan paradigma pendidikan, saya mahasiswa Siami berada di posisi analisis. Ketika saya dapat materi dari dosen, saya menganalisisnya materi terlebih dahulu agar saya memahaminya lebih dalam. Untuk menganalisis yang pertama yaitu membaca, karena biasanya saya membacanya dahulu pada materi tersebut agar saya bisa memahami untuk yang selanjutnya. Yang kedua yaitu pahami materi tersebut. Melalui itu karena saya lebih paham dan juga membacanya agar saya bisa lebih tahu bagaimana sih untuk mengerjakan tugas awalnya tersebut. Yang ketiga yaitu membaca. Biasanya saya membaca materi-materi yang telah dosen berikan serta agar saya bisa melanjutkannya untuk mengerjakannya. Untuk selanjutnya itu menyampaikan. Biasanya saya akan menyampaikan kepada pendengar dengan bahasa saya sendiri agar mereka lebih memahaminya. Adab menuntut ilmu. Definisi adab menuntut ilmu merupakan sikap dan perilaku yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu agar kelak ilmunya mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi orang sekitar. Tidak hanya memperhatikan sikap dan perilaku, seorang penuntut ilmu wajib sekali untuk mengimplementasikan apa saja yang harus diperhatikan agar ilmunya dapat tersampaikan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah adab menuntut ilmu meliputi yang pertama, niat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jika sedari awal niat kita menuntut ilmu untuk Tuhan Yang Maha Esa, maka ilmu yang kita dapatkan dapat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, yaitu berdoa sebelum memulai menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu, ada baiknya kita berdoa agar sepanjang kita menuntut ilmu, kita mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Jika kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka impian yang kita ingin capai dapat terwujudkan. Kemudian yang keempat, jauhi segala hal buruk. Hal buruk yang dapat memperjauh kita dari hal-hal baik. Kemudian yang kelima, jangan sombong dan tetap rendah hati. Setinggi apapun ilmu kita, adab di atas segalanya. Jika kita menomorduakan adab, maka ilmu yang kita dapatkan tidak mendapat keberkahan. Selanjutnya ada adab terhadap dosen. Definisi adab terhadap dosen merupakan suatu sikap atau bentuk tingkah laku yang baik dari seorang mahasiswa kepada orang yang lebih tua darinya dan orang yang mulia baginya. Seperti halnya seorang dosen yang telah menjadi perantara untuk mendapatkan ilmu. Bagi seorang mahasiswa, kita wajib menjalin hubungan yang baik kepada para dosen agar kita mendapatkan manfaat yang optimal dari interaksi yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya akan memberikan contoh adab terhadap dosen. Yang pertama, ada datang ke kampus dengan tepat waktu dan tidak terlambat, dan jika kamu terlambat, meminta maaflah dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, gunakanlah tutur kata yang baik dan bahasa yang sopan untuk berkomunikasi dengan dosen. Yang ketiga, jika kamu ingin menghubungi dosen, hubungilah di waktu-waktu dan di jam-jam tertentu dan tidak mengganggu jam istirahatnya. Setelah itu, kamu menyebutkan identitas diri kamu seperti nama, nomor NPM, kelas, dan asal jurusan atau prodi. Yang keempat, ada ikutilah dan taatilah peraturan-peraturan yang telah dosen berikan dalam mata kuliah seperti jadwal tugas dan tenggat waktu. Yang kelima, ada berterima kasihlah kepada para dosen setelah selesai pembelajaran atau setelah dosen memberikan nasihat. Yang terakhir ada adab terhadap orang tua. Definisi adab terhadap orang tua yaitu adab yang memiliki tingkah laku yang baik dan juga sopan santun terhadap orang tua, yang dimana orang tua sendiri yang telah melahirkan serta membesarkan kita hingga saat ini. Wajibnya kita sebagai anak, kita harus menghormati dan menghargai kedua orang tua kita, yang dimana mereka sendiri telah melahirkan, membesarkan, serta menyayangi kita hingga dari kecil hingga saat ini. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh sikap perilaku terhadap orang tua. Yang pertama, hormati dan juga hargai, yang dimana kita harus hormat pada orang tua kita
karena mereka lebih tua dan juga kita hargai sebagaimana sikap dan pendapat mereka. Yang kedua yaitu jujur dan terbuka, yang dimana kita sebagai anak sendiri pasti mempunyai masalahnya, mau masalah kecil ataupun itu masalah besar, karena biar orang tua tuh kita tahu bagaimana permasalahan kita, anaknya sendiri itu di luar sana itu bagaimana. Mungkin mereka bakal memberi pendapat atau hal lain sebagainya. Yang ketiga itu patuh dan taat. Kita patuh dalam peraturan yang orang tua kasih serta menaatinya, yang dimana apabila mereka bilang tidak ya kita ya cukup bilang tidak dan menurutinya. Yang keempat itu luangkan waktu, yang dimana kita sendiri pasti mempunyai waktu yang tidak cukup sinkron untuk bertemu bersamanya. Yang disitulah yang orang tua inginkan kita bersama-sama biar kita bisa kumpul bareng keluarga. Yang kelima bersyukur, dan dimana kita mengucapkan rasa syukur apa yang telah orang tua kita berikan serta rezeki yang Allah kasih kepada keluarga kita bersyukurinya. Yang keenam yaitu ada sabar, kita selalu sabar apabila orang tua kita menasihatinya, kita selalu sabar dan menurutinya saja. Jadi tidak ada selalu ada bantahan apapun ataupun mengelaknya. Yang ketujuh yaitu doa dan usaha. Kita selalu berdoa serta usaha mendoakan kedua orang tua kita bagaimana kita antar ke depannya, serta orang tua kita pun sendiri juga mendoakan kita untuk ke depan itu bagaimana. Yang kedelapan itu hormati dan juga sayangi. Kita tuh harus selalu yang namanya itu hormati mereka, karena bagaimanapun walaupun dia jahat atau segala macam, mereka tetaplah orang tua kita dan dialah surganya kita, jadi kita harus menghormatinya. Dalil tentang perintah untuk memuliakan ilmu dan ulama. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Kedua, hendaknya kamu semua memuliakan ulama karena mereka itu orang-orang yang mulia menurut Allah dan dimuliakan. Kitab Lubalul Hadis. Lalu yang terakhir ada dalil tentang perintah untuk berakhlak mulia. Oleh Nabi Muhammad SAW, akhlak mulia disandingkan dengan takwa. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan iringilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulan orang lain dengan akhlak mulia. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Arba'un Al-Nawawiyah ayat 18. Dalam Islam, adab merupakan suatu tata krama atau perilaku terhadap orang lain, terutama kedua orang tua ataupun orang yang berilmu. Dalam vlog kita kali ini, kita menyampaikan betapa pentingnya adab menuntut ilmu, adab terhadap dosen, dan adab terhadap orang tua. Dengan memahami dan mengamalkan adab ini, kita tidak hanya membentuk generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral. Semoga dengan sampainya materi ini, kalian dapat memahami dan mengamalkan materi adab ini dengan baik di kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri video kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa secara agama Islam, yaitu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih telah menonton video kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.